Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok Self Teaching Style K beranggotakan Mahmudan Surapati, Virgin Rinaldi, dan Riana Fauziah akan menjelaskan apa itu Self Teaching Style K. Lanjut, Mas Virgin. Self Teaching Style K yaitu gaya seorang guru dalam mengajar. Terus, model ini bergantung pada bagaimana siswa mendapat pengalaman melalui implementasi pengetahuan dan motivasinya. Jadi, guru itu mengajar siswa melalui implementasi dari pengalaman dan pengetahuan siswanya yang didasari dari motivasinya siswa itu. Selanjutnya, model self-teaching style K itu biasanya tidak ditemukan dalam kelas, melainkan muncul dalam diri individu sendiri. Jadi guru itu memberikan sebuah ini namanya sebagai motivasi, sebagai eh, apa namanya kalau itu, jadi ini fasilitator siswa. Lanjut Mbak Riana. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Mahmudan. Jadi teman-teman semua, style gaya K ini itu bisa disebut juga gaya mengajar secara mandiri. Kayak tadi juga sudah disampaikan bahwa dalam gaya ini, guru itu berperan sebagai seorang fasilitator. Jadi pembelajarannya itu terpusat pada siswa. Nah, untuk karakteristik gaya mengajarnya itu tergantung pada hasrat, motivasi, dan keuletan dari individu itu sendiri. Jadi di sini mereka apapun yang akan mereka cari, apapun yang akan ingin mereka ketahui itu mereka terdorong untuk mencari tahu sumber-sumber yang ada kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu kan memang tergantung pada motivasi dari peserta didik ya. Nah, jadi memang ini semua tergantung motivasi yang dimiliki oleh peserta didik itu. Termasuk juga bagaimana sikap atau peran mereka dalam mengerjakan penugasan atau hal-hal yang disampaikan oleh guru itu kayak gitu. Itu karakteristiknya. Nah, selanjutnya untuk konten yang dipilih karena dari awal memang itu tuh apa ya, dari peserta didiknya termasuk konten atau media pembelajarannya pun juga tergantung dari peserta didiknya itu. Bagaimana alasan mereka memilihnya pun juga tergantung dari peserta didik itu. Karena memang tujuan atau apa yang ingin dicapai itu kan tergantung dari peserta didiknya itu. Karena memang sekali lagi di sini guru berperan hanya sebagai seorang fasilitator. Nah, mungkin contohnya saya bisa ngasih contoh. Misalnya nih peserta didik mau mempelajari materi matematika. Nah, dia tahu materi apa yang akan dipelajarinya. Nah, untuk konten atau media pembelajarannya itu tergantung mereka. Apakah mereka mau memilih mempelajari dari buku atau mempelajari dari video. Nah, itu. Jadi maksud dari slide yang ini tuh kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi intinya di sini guru hanya memantik sedikit lah. Selanjutnya nanti ada motivasi dari peserta didik yang mendorong mereka untuk mencari tahu pengetahuan untuk pengalamannya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Virgin. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah dengan metode pengajaran ini, siswa diharapkan bisa mampu berlaku mandiri dalam mempelajari berbagai hal, walaupun terkadang menimbulkan permasalahan akibat ketidaktahuannya. Nah, dari hal ini, kita tahu bahwasannya dalam gaya mengajar self-teaching ini terdapat kerugian dan kelebihan dari gaya mengajar ini. Untuk kelebihan sendiri yaitu siswa mampu bertindak aktif sebagai siswa, sehingga siswa-siswa
mampu mencari materi sendiri ataupun bertanggung jawab sendiri atas apa yang dicarinya. Kemudian untuk kekurangannya yaitu siswa itu terlalu bebas untuk mencari sesuatu, dan juga apabila sesuatu yang dicari sudah apa namanya ya, sudah didapat oleh siswa, tetapi siswa itu kayak nggak paham apa yang diminta oleh yang dicari aslinya gitu. Karena di sini siswa hanya bertindak sebagai seseorang yang mencari, namun tidak ada yang menuntun gitu. Jadi pada dasarnya untuk kekurangan dari gaya mengajar ini, siswa hanya apa namanya, sedikit tahu tentang materi yang mereka cari, namun tidak paham dengan begitu luas dari inti dari materi tersebut. Oke, selanjutnya ada contoh di mana misal ada anak-anak yang saling mengejek untuk menuju kekuatannya. Namun pemahaman yang salah mengakibatkan muncul masalah yang lain, seperti saling pukul, saling berartu, dan lain-lain merupakan gaya mengajar yang memiliki karakteristik. Nah, jadi contoh ini tuh seperti tadi yang sudah saya jelaskan tentang kekurangan yang dimiliki oleh gaya mengajar Kei dari gaya pengajaran mandiri ini, yaitu nanti siswa malah bisa berlaku seperti ini. Jadi jika tidak ada yang menuntun, nanti malah siswa menjadi seseorang yang bisa 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 memunculkan suatu masalah karena tidak adanya tuntunan dari seorang guru. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kayak mengajar Kei. Baik, teman-teman, itu presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.